Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi sabbahat bika bil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumidina amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah. Wa qala Nabi Muhammad, mana si ibu? Duduk lagi. Ar-rajal syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sarangan kita salawat menghadapi bulan Rajab ini, semoga salawat kita mendapat keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik Ramadan wa hasilna semua. Allahumma yang saya hormati para alim ulama yang berada di mushola At-Taubah, yang dimana para asatidz kita ada Ustaz Daud, ada Ustaz Hadi Dinyati, dan kepala desa kita juga sebenarnya Ustaz Bener juga ya, tapi sekarang dia jadi umaro ya. Kita doain semua
tokoh-tokoh agama kita ini panjang umurnya, terkhusus Bapak Haji Ade Selamat Riyadi yang sebagai sepupu saya dari istrinya. Semoga Pak Haji Ade Selamat Riyadi ini panjang umur beliau. Niatnya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mushola at-taubah yang saya hormati. Sejenak kita merenung bahwasanya kita semua manusia yang Allah ciptakan ini tidak ada lain angin atau kecuali untuk ibadah. Betul atau tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanyalah untuk ibadah. Insya ibadah yang memang satu keharusan, karena ibadah ini adalah ungkapan syukur kita pada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustai dari aku, kata Allah. Artinya manusia yang mendustakan nikmat Allah dialah manusia yang beriman, ngakunya Islam, tapi keimanannya diragukan. Siapa contohnya? Manusia yang tidak melakukan ibadah. Sangatlah rugi manusia ini tidak ibadah, karena dengan ibadah ini merupakan puncak syukur kenikmatan kita yang Allah gariskan. Kita hidup untuk ibadah. Marilah dalam ibadah kita ini dijadikan satu fenomena kehidupan yang baru. Maka semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jamaah sekalian, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad, kalau Isra dan Mi'rajnya ini adalah sebuah peristiwa. Di dalam peristiwa ini pelajarannya banyak, terutama pelajaran tentang bagaimana kita menerima yang kita tidak pernah bisa rasakan, yang tidak pernah kita melihat, yang diceritakan langit 1, 2, 3 sampai arsy, itu pun hanya sebatas iman sam'iyat, mendengar saja. Ketika ditanya apakah benar Nabi berangkat dari langit 1, 2, 3 dan seterusnya, jawabannya iya, walaupun tidak melihat. Hanyalah keimanan sam'iyat kita dikuatkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, sehingga kita sebagai orang Islam mempercayainya
sebagaimana sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang pertama percaya Nabi ke atas menghadap Allah adalah Abu Bakar. Maka pantas Abu Bakar bergelar dengan As-Siddiq, orang yang mempercayai cerita daripada Nabi kita Muhammad. Andaikan bicara persoalan ini pelajaran kita mempercayai atau tidak, jawabannya adalah hanya keimanan dan akal kita yang selalu berpadu dengan keimanan kepada Allah sehingga bisa menyatakan Isra-nya Nabi sesuai dari surat Bani Israil yang pertama, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Asra itu memberangkatkan pada malam. Siapanya yang diberangkatkan? Bi abdihi, kalawan hambanya atau seorang makhluknya bernama Nabi Muhammad. Kita lihat satu persatu. Kenapa sih diawali dengan Subhan? Ternyata Isra Mi'raj ini ayat Bani Israil adalah lita'ajubi. Secara ilmu balaghah bahasa adalah ini sebuah pujian sang Khalik kepada makhluk. Subhan, Maha suci Allah. Kenapa Allah begitu memuji Nabi dengan lantunan Subhan? Apakah Allah memuji diri sendiri? Bukan. Dan kalaupun Allah memuji diri sendiri adalah boleh. Allah mau sombong adalah boleh. Karena semua ini adalah yarjuna ilallah, kembali kepada Allah. Lalu Subhana ini ditasdikan kepada bi'abdihi. Kenapa hal Buzar ini menjadi abdun, padahal bisa saja Nabi itu disebut namanya seandainya Subhanalladzi asra bi Muhammadin boleh. Tapi dalam ayat ini nama Nabi tidak disebut. Ini contoh bahwa Allah memberikan firman-Nya, manusia teh kudu santun. Leres apa leres? Cara Nabi katakan qala kabirul akbar. Kumaha carana santun urang kepada yang lebih tua. Hormati orang yang lebih tua dari kita. Jangan mentang-mentang kita ilmu loba banyak, tapi sama orang yang tua ngalawan. Ada nggak di sini? Ayat jadi di mana duduk di harap, di tukang, di samping apa di mana? Di jero. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang saya hormati, betapa orang itu yang melawan kepada yang lebih tua, jangan harap kehidupannya akan nikmat. Di dalam maqalatil ulama kitab Nasaihul Ibad, kun indallahi khairun nas wa kun 'indan nas syarrun nas. Jadilah kalian di sisi Allah sebagus-bagusnya manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di hadapan Allah kamu
kamu bertakwanya terus, baik secara vertikal, bisiri wal alaniyah. Jangan murah, jangan kita ingin dilihatkan dalam ibadah sehingga ibadah kita terlalu amat sia-sia dan tidak ada artinya. Ibadahlah sebagaimana ihsan di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kau memandang Allah. Fa illam takun tarahu, diasupkan karena huruf lam harfu jazmin. Lam takun artinya di mana ayat kalimat lam doroba yadribu asup karena lam yadrib doroba geus nenggel lam yadrib mual bakal nenggel mual bakal mukul. Fa illam takun, enggak bakalan kamu bisa melihat Allah, enggak bakalan kamu bisa mengeksekusi bagaimana hayalan Allah seperti ini dan lain sebagainya, nggak bisa. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa memandang Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah memandang kamu. Allah memandang kamu dalam segala hal, kelakuan kamu, pribadi kamu, sifat kamu, semuanya akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu. Jemaah sekalian, mulai kita bertanya secara serius. Akankah sifat santun, sifat contoh ini harus kita lakukan? Iya, jawabannya. Karena seseorang kalau memang mempunyai sifat santun, dia itu akan mendapatkan satu hal, kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, keluarganya, dan semuanya. Karena apa? Sifat santunnya dalam beradab. Sehingga ada maqalatil ulama bilang al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu, tapi tidak serta-merta lalu orang beradab, orang yang berilmu kalah. Tidak, adab dengan ilmu talazum, artinya satu paket. Kita beli gula, otomatis gula itu rasanya manis. Kita beli kopi, otomatis rasanya itu pahit. Artinya sesuatu rasa dengan benda yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena dalam ibadah begitu juga. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tahu nggak bentuk benda yang namanya sholat? Tahu nggak? Tahu tidak bentuknya sholat kayak apa? Tahu tidak? Kalau orang lihat tuh sholat, itu lagi sholat, orang lagi sholat. Tapi sholatnya bentuknya gimana? Nyahut ya? Nyahut apa? Nyahut apa? Jadi sesuatu ibadah ini tidak berbentuk, tapi mempunyai satu tata cara ibadah. Artinya talazum. Bagaimana satu paket di dalam ibadah yang tidak tahu bentuk wujudnya, tapi kita melakukan semuanya itu, maka saat itu kata Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibadah Allah, jamaah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad, mulai kita berpikir secara serius. Di dalam santunnya Allah ini memberikan perjalanan Nabi kita Muhammad. Kenapa kok yang dipilih Nabi Muhammad?
Loh kok nggak dipilih Nabi Idris barangkali yang samudahar puasanya tahunan? Kok nggak dipilih Nabi Musa yang suka memotong belah lautan, tongkatnya bisa jadi ular? Kok nggak dipilih Nabi Ibrahim, Abarohim, Bapak Tauhid? Kok nggak dipilih Nabi Sulaiman yang menguasai gaib, bahkan burung semua binatang bisa dia bicara? Kenapa nggak Nabi Sulaiman? Bahkan Nabi Sulaiman begitu meninggal dunia tidak ada yang tahu kecuali rakyat yang memberitahu. Kenapa? Karena tongkatnya dimakan sama rakyat, rapuh, jatuhlah Nabi Sulaiman. Artinya apa? Menguasai gaib. Kenapa nggak Nabi Sulaiman yang diberangkatkan? Kenapa nggak Nabi Ibrahim yang diberangkatkan? Kenapa nggak Nabi Musa yang diberangkatkan? Kenapa nggak nabi-nabi lain? Justru jatuh yang diberangkatkan adalah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat sallallahu baca semua ya Nabi salam alaika ya dikarenakan Nabi kita ini manusia yang sudah terpilih. Bahkan sebelumnya ada manusia di dalam kitab Fathul Ghaib, nurnya Nabi sudah diciptakan Allah. Bahkan Nabi Adam pun bagaimana juga ketika mendekati Siti Hawa dengan mahar keduanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Saudara sekalian, ternyata Nabi kita ini terpilih. Bicara soal pilih memilih, sebentar lagi pemilihan umum. Betul betul. Presidennya ganti lagi. Betul betul. DPR-nya
ganti lagi. Lurahnya bicara soal pilih memilih, artinya kita merindukan sosok pemimpin seperti Nabi kita Muhammad. Tidak 100% nggak apa-apalah, sekian persennya saja. Maka Allah sangat menghargai hambanya bernama Nabi Muhammad. Maka kalimatnya bi'abdihi. Padahal kalau di Muhammadin bisa saja Allah ikut. Terus bagaimana sampai begitu hebatnya Nabi itu terpilih, sudah melalui ratusan ribu Nabi dan Rasul, kemudian diperkecil dengan rukun iman kita 25 Nabi dan Rasul, diperkecil lagi ulul azmi, diperkecil lagi khatamin nabiyyin, sampai penutup para anbiya. Nabi kita itu sudah teruji. Alhamdulillah. Kalimatnya aja anta syamsun. Kenapa kok anta syamsun? Padahal setara letter bahasa tuh enaknya begini, anta kasyamsi, kamu seperti matahari. Ini langsung anta syamsun, kamu matahari. Anta badrun, kamu bulan. Maksudnya matahari dengan Nabi itu sama-sama dibutuhkan. Sehingga kalimatnya nur fauqan nuri, cahaya di atas cahaya Nabi kita Muhammad. Kalau disebut anta kasyamsi, kamu seperti matahari, berarti Nabi itu ngikutin matahari dibutuhkannya. Contoh, ada Udin itu gantengnya seperti Rano Karno. Gantengan Udin apa Rano Karno? Jadi yang namanya seperti itu loh, ya nyontoh pasti. Nah ini enggak langsung anta syamsun, kamu adalah matahari. Anta badrun, kamu adalah bulan. Berarti Nabi kita ini sudah manusia yang sangat istimewa di hadapan para makhluk lainnya. Alhamdulillah. Saudara sekalian, kemudian pada saat itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak diberikan sama Allah rukhsah istirahat sekaligus memperlihatkan ibadah-ibadahnya dan juga kekuasaan Allah. Dengan cara apa? Isra, diperjalankan. Lalu bagaimana jalannya? Sangat jauh. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil. Saudara, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu sangatlah jauh perjalanannya. Saya menyekolahkan anak saya ke Maroko dari Bandara Soekarno-Hatta ke Maroko naik pesawat 22 jam lamanya. Itu naik pesawat 20 jam lebih. Kalau dari Bandar Soekarno-Hatta ke Jeddah mungkin 8 atau 9 jam. Maroko sampai 22 jam. Bahkan kita ke Papua itu juga puluhan jam. Jadi dari sini sama Mekah itu lebih jauh, ke Papua lebih jauh lagi. Nah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lebih jauh lagi. Maka nggak mungkin Nabi kita itu berjalan secara normal.
Maka di dalam kitab Dardir Nabi dioperasina kumaha? Dioperasina Nabi lagi tidur, dibelah dadanya, diambil hatinya, diisi dengan ilmu, hilm, yakin dan iman, 4 faktor, lalu dicuci hatinya oleh air Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi. Itu menurut kitab Dardir. Sekarang bicara ilmiah, Nabi kita di operasi ini ingin berangkat jauh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu yang namanya ratusan ribu kilometer yang sangat jauh ini, sehingga Allah rubah bentuk tubuhnya Nabi kita Muhammad, yang tadinya Nabi kita mempunyai berat jenis atau yang disebut dengan molekul. Contoh nih bapak-bapak ibu, contoh nih, ini saya punya sorban saya punya berat jenis, namanya disebut atom atau molekul, sehingga bumi ada gravitasi, bumi narik, jatuh nggak kira-kira? Itu karena gravitasi, gaya tarik bumi. Nabi kalau pakai dia jasad asli pasti akan hancur karena jalannya kencang. Di dalam perjalanan itu berapa kilometer per jam? Coba contoh aja, contoh iklan motor, lari motor 120 gimana kira-kira? Nggak pakai helm, penyok tuh kira-kira. Penyok. Nabi juga sama gitu. Nabi itu dirubah. Yang tadinya mempunyai atom molekul berat jenis, kemudian ditarik gravitasi bumi. Saat itu Allah merubah Nabi menjadi yang tadinya atom jadi proton, ringan. Contohnya kapas, ditarik lepas, nggak bakalan ditarik. Betul apa tidak? Nabi begitu. Ternyata benar. Setelah Nabi dioperasi, dirubah bentuknya, gravitasi bumi tidak menarik. Mana buktinya? Kendaraan yang ditumpanginya buruk, pengawalnya malaikat, seluruhnya makhluk halus. Maka Nabi harus memberikan satu kesamaan standar dalam hal itu. Dia punya bentuknya sama semua, jadi nyambung. Kendaraannya ya sekedar makhluk halus, pengawalnya malaikat juga halus. Jalan minal masjidil haram ilal masjidil. Pertanyaan lahir, ya Isra perjalanan malam apa siang? Malam apa siang? Peting. Oh ya, itu bahasa Arab peting lah ya. Perjalanannya lailan. Kalau malamnya bulan, mungkin jadinya lailatun, lailah. Karena lailah menjadi ujung akhir dari malam. Saudara bisa bayangkan, di ujung akhir malam harus menjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Justru yang pertanyaannya, kenapa dari masjid ke masjid? Kok nggak dari gedung ke gedung, nggak dari kantor ke kantor, nggak dari istana ke istana? Justru jalannya dari masjid ke masjid. Kenapa sebabnya? Maksudnya manusia harus lihat hidup itu seperti di masjid. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau yang namanya di masjid, itulah kehidupan Islam. Jangan sembarangan banyak ngomong di masjid. Ayo kadang-kadang di masjid sok jualan baju kreditan. Ayo tadi di tribunal itu. Di masjid eta teh ulah sambarangan sebabna
Sebab masjid contoh umat Islam. Kenapa Allah contohkan masjid? Kok nggak dicontohin dari gedung ke gedung, dari istana ke istana? Tidak, justru dari masjid ke masjid. Namanya masjid itu adalah tempatnya umat Islam. Nah, diantaranya ini salah satu mushola at-taubah, juga tempat ibadah. Amin ya rabbal. Masjidna agreng bagus, isi nama aki-aki Maluku. Ayat tadi. Anu paperen aki-aki, anu beberes, anu ngagulung tikar, akol beduk, anu modal. Subhanallah. Ya mah di lembur kuning, di lembur aki-aki, kemudian rekudangkan tengah peti. Huda. Si Junet katarak tobat ke masjid terjadi balik deui. Ditanya ku pamajikan aya naon kang balik deui di masjid aya memetik. Astagfirullah. Asona. Mulai eta aki-aki rek siap-siap ajan su. Anggil tak ulang beduk. Datang batur nangarana kong miun, tadi no ajan kong aman, akhirnya kong miun yang injuna duduaan rek solawat gaya solawat datang macali wajali wabuan di dalam jola koka koka jola koka koka jola jola koka jola sekarang kong naon sprint koka kola baik kong mah. Ternyata masjid kosong, musola kosong, telaku beak ayeuna mah. Betul apa betul? Betul apa betul? Pos ronda diisi dengan anak muda main gapleh. Ayo tadi. Mana jaminan? Main remi. Main remi, main gaple, bari ini kedet-kedet, padahal kartu gape ipis. Eta hampang tarik bae tarik. Ya mau kos narik ke asok sampai kiri. Ayo tadi. Astagfirullahaladzim. Belah itu beda dari mainna dorong-dorong kayu naik catur. Eta dorong-dorong kayu tengah petik.
Berarti itu beda dari mulai nyanyi-nyanyian. I'm gonna sing about like and real things in this moon. I'm gonna sing about like and real things in a battery all day. Gaya-gaya barat tapi ngising masih makan genjer. Sehingga apa ibadah Allah? Sehingga masjid kosong, habis anak muda dibantai dengan berbagai hal, eksekusi kaum non muslim, menghancurkan tata moral daripada anak muda semua. Coba lihat, bayangkan berapa banyak terjadi gempa di Cianjur, ternyata banyak anak muda yang melawan sama orang tua, yang tidak mau menurut nasihat orang tua. Ya anak muda nu model dia kurang ajar. Ayat tadi itu. Ayat dah. Sebab kelakuan sia eta kabeh jadi rusak negara, jadi rusak bangsa, jadi rusak kampung. Innamal umamul ahlakum abaqiyat fa in hum sahabat ahlakum sahabu. Tegaknya satu bangsa, satu negara ada di tangan anak muda. Tapi anak muda lamun ngalawan ke orang tua maksiat baik, kira-kira maju ke dia daerah, maju wah ya daerah. Ayo mikir anak muda, coba kawe ulah pengaruh, ayo nama pengaruh segala macam. Jangan medsos itu hanya sekedar sambilan saja. Kita sekarang tunjukkan bagaimana. Lihatlah yang disebut Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang baik saat itu, sangat miskin rupanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini saat itu ditanya sama ibunya, "Nah, ibu punya teman sudah berangkat haji semua, nah ibu pengen berangkat tapi bagaimana bisa nggak nak?" "Tenang ibu, ibu diam saja, Uwais akan berusaha," kata Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu beli sapi yang baru 2 bulan. Setiap sapi pengen makan dibawa ke atas bukit, dipopong sama Uwais Al-Qarni sampai ke atas bukit, nanti sore diambil lagi, dibopong lagi, terus sebulan 2 bulan. Akhirnya sapi itu besar, dia angkatnya makin tambah tenaga, makin sangat berat, semakin tenaganya kuat Uwais Al-Qarni. Setelah sudah mulai besar tuh sapi, sudah bisa naik sendiri, lalu bilang kepada ibunya, ibu katanya mau pergi haji." "Iya nak." "Ayo ibu siap, saya akan gendong dari rumah sampai nanti ke Mekah, nanti kita akan tawaf, nanti kita akan sa'i, terus aku akan gendong ibu." Masya itu contoh pemuda yang baik. Belum pernah ketemu Nabi, tapi sahabat bilang, kata Nabi, di antara kalian doa yang paling diterima adalah doa yang tangannya putih semua. Sahabat melihatin tangan semua gak ada yang putih, ternyata hanya Uwais Al-Qarni. Lalu kata Nabi, sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya diijabah, karena dia menghormati orang tua. Masya. Sekarang bagaimana kita mau jadi berkah hidupnya kalau kita melawan sama orang tua, kita durhaka sama orang tua? Ingat, sebentar lagi syahrul min lailatin min rajaba, akan ada yang namanya Sya'ban. Itu nisfu min lailatin min nisfi Sya'ban. Nanti akan datang 15 bulan Sya'ban. Saat itu Jibril turun, lalu kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad,
wahai Nabi, kau minta apa aja di bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kecuali yang tidak diterima doanya kalau tidak tobat adalah yang pertama, orang yang musyrik kepada Allah. Orang yang musyrik kepada Allah artinya yang suka datang ke dukun. Baheula mah datang ke dukun mah wajar, naon sebabna? Sebab ulama jarang, sebab para ustaz jarang. Kadang-kadang orang lewat di tempat angker numpang-numpang anak gua mau liwat. Aya teh gitu. Masuk tuh kira. Kusabab ayana urang teh di mana pertengahan Lailatul Nisfi Sya'ban, doa yang tidak diterima kalau dia berbuat dosa tidak taubat. Yang pertama, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu. Ayo tinggalkan musyrik, nggak boleh. Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ingatlah, jangan musyrik kepada Allah. Orang yang musyrik kepada Allah dosanya besar, na'udzubillah min. Maka dari itu kita sudah sekalian tinggalkan perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat. Jangan. Yuma ayat toke disebut toke kaya, toke miskin, toke eta khurafat dosa. Laras apa laras? Laras apa laras? Ya, maka jangan sampai bahaya. Yang kedua, doa mual bakalan diijabah sama Allah di bulan pertengahan Sya'ban adalah anak yang durhaka kepada orang tua, nggak ngawara kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua dagang ke sekolah, ya mentang-mentang ayat tamuna orang hebat, mama dituan mak mau ngerti ya, betul dituan mak, masya Allah. Latakullahu ma'um, jangan ngomong kepada orang tua, dosa. Mentang-mentang orang tua na dusun diusir, dituan nama, ayo gimana? Ayat kira-kira dari itu. Ayat dah, mana zamana? Ya Allah, hormati orang tua. Akhirnya Allah kasih kamu saat itu kekayaan yang melimpah, tapi tetap tidak hormat kepada kedua orang tua. Orang tua selalu disebut-sebutkan, orang tua selalu disalah-salahkan, tidak hormat kepada orang tua. Kamu dikasih kaya sama Allah, diuji sama Allah. Begitu kekayaan kamu dapat, tiba-tiba kamu saat itu sakit, berobat, mobilnya dijual, rumahnya dijual, berobat ke luar negeri, mual bakal sembuh. Naon sebabna? Kutukan, dikutuk sama Allah. Sing saha jalma ngalawan ke orang tua, sanajan kaya, kayak diberi penyakit, mual bakalan sembuh. Naon sebabna? Eta lain penyakit, dikutuk ku Allah sia, dengikeunnya budak. Aya teh di kita. Aya teh. Mana? Jero. Akhirnya ibadah Allah, setelah Nabi dioperasi dari minal Masjidil Haram Masjidil Aqsa malam hari. Naon sebabna malam? Sebab malam adalah sesuatu yang mengantarkan cahaya begitu bagus
saudara nelpon, saudara dengerin radio. Beda antara siang hari dengan malam hari. Kenapa sebabnya? Karena malam itu adalah angin laut yang bagus mengantarkan frekuensi. Tapi kalau siang sering bertabrakan frekuensi sinyal sehingga banyak nggak nyambung. Tiba-tiba lagi nelpon, sinyal hilang. Kenapa? Karena tabrakan. Jadi frekuensi inilah malam hari. Kenapa dari masjid ke masjid? Maksudnya Allah menjalankan Nabi dimuat secara molekul di rumah jadi proton, kemudian menjadi ringan tubuh karena masjid cahaya. Masjid ini cahaya, cahaya diantar oleh cahaya. Makanya berangkat malam kalau kita mau ngadu kepada Allah, masjid tempat cahaya. Nah sebabnya, sebab di masjid mual ayah lu berbuat maksiat. Laras sama laras, laras sama laras. Ya kadang-kadang masjidnya kosong, masuk. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini ayo kita mikir semua. Jangan sampai kita rusak oleh perbuatan yang sengaja ingin menghancurkan generasi umat Islam ini dengan kehancuran. Ada di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari nomor 7298, Ruwahu Ahmad, hadatsana Abdur Razzaqi akhbarona, telah menceritakan kepada kami bernama Syekh Abdur Razzaq, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami As-Sufyanu, Imam Sufyan. Imam Sufyan mendapatkan Al-A'mashi. Al-A'mashi memberikan kabar kepada yang disebut Imam Sufyan. Nggak berhenti sampai Anil A'mashi, tapi Anil A'mashi dapat cerita juga dari siapa? Anjar Kawana. Anjar Kawana seorang imam hadis tadi, kemudian sampai kepada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu asran illa sab'imi'ati dhifin. Kullu hasanatin, setiap kebaikan itu yang dikerjakan oleh ibnu Adam itu Allah balas 10 kali lipat. Alhamdulillah. Ila sab'imi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Bahwali, puasa itu buat aku, kata Allah. Wa ana ajibi, saya yang akan balas orang yang puasa. Maka alhamdulillah sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Marhaban ya Syahdan, marhaban sahrul, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban sahrul siyam. Semua marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban sahrul siyam. Selamat datang wahai Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban sahrul siyam. Baca semua marhaban. Selamat datang wahai Ramadan, kami cinta kepadamu Ramadan. Kau adalah Ramadan yang akan membakar dosa-dosa semuanya. Ya Ramadan, kamu adalah khairun min alfi syahr,
lebih bagus dari 1000 bulan. Siami marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban zahrul siyami, marhaban ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kurang nyampe di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita di bulan suci Ramadan. Biasana ai tanggal 1 pinuh musola. Jadi gitu tuh kira-kira. Sarua. Kira-kira rada kurangna hari keberapa? Saya tahu hari keberapa? Itu kemana saja? Kemana balik? Kagak, ngambilin nasi. Oh ngambilin nasi, saya kira udah doa aja langsung ya. Jadi kita mau masuk Ramadan, ayo sama-sama kita saling hampura insya. Wahai mama, wahai ma, wahai bapa, wahai ayah, ampura loba salah insya kalau antara anak Adam hakul adaminya tidak dilakukan musafahah sayang, karena Ramadan artinya terbakar. Apanya yang terbakar? Ramadan itu hurufnya ada 5, ro, mim, dot, alif, nun. Likuli harfin makna wahid. Setiap artinya ada masing-masing dalam satu huruf. Ro artinya rahmatullah. Orang yang masuk Ramadan akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Begitu kita mau dengar mazil, farhatannya inda shaim, farhatun inda iftar, farhatun inda liqa'i rabbi. Gembira orang puasa ada 2, gembira waktu mau buka puasa, gembira mau jumpa kepada Allah. Mau buka puasa kita banyak isma asyhadu alla ilaha astagfirullah, asyhadu alla ilaha Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, asyhadu an la ilaha astaghfirullah, as'aluka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, asyhadu an la Astaghfirullah, as'aluka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Lagi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar. Enak bulan puasa, masya Allah, khairun min alfi syahr. Ternyata ibadah Allah, Nabi ini setelah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa ingin naik ke atas langit, langit 1, langit 2, langit 3. Begitu di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Setelah ketemu Nabi Isa, lalu dibilang assalamualaikum ya abil kiram, selamat datang wahai bapakku, kata Nabi Isa. Lalu dijawab sama Nabi, waalaikumsalam ya walad, selamat juga bagi engkau wahai anakku. Kenapa Nabi Isa manggil Nabi Muhammad bapak, Nabi Muhammad manggil Nabi Isa anak?
kullu man 'alaiha fan. Setiap orang nanti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul, kita akan merasakan kematian. Semua manusia mati illa wajhah, kecuali wajah Allah. Jadi orang yang beriman nanti akan melihat bagaimana wajah Allah. Wajhullah, wajhur rabbik. Dan saat itu ibadah Allah, kenapa kita orang yang beriman diperlihatkan wajah Allah? Nggak sampai di situ kalahnya. Nanti kita orang beriman diperlihatkan bahwa Nabi Muhammad nikah dengan Siti Maryam, ibu daripada Nabi Aisyah. Untuk apa? Untuk mengebas fitnah-fitnah bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Begitu ya Allah. Jadi ini satu jawaban buat kita. Maka oleh karena Mi'raj adalah Mi'rajul Mu'minin, menaiki daripada hal umat Islam yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah naiknya kita sebagai keimanan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aplikasinya, realisasi dari acara ini adalah yuk kita buktikan jangan melawan sama orang tua. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setiap melawan sama orang tua satu saat sakit, bangkrut, bukannya penyakit tapi kutukan. Jadi siapa anak yang lawan durhaka sama orang tua, itu bukan sakit, dapat kutukan sama Allah. Mual bakal sembuh siap, tangkulak siap, goblok. Ayat dari itu. Ayat dah. Mana jaminan? Dengar ke dia, ciduhan jadi monyet siawai. Karena nasi udah disiapin ya, saya pengen ceramah lama tapi nasi udah disiapin ya. Insya Allah kita bisa